Hujan deras mengguyur ibu kota Indrawana, membasahi jalanan yang dipenuhi poster-poster kampanye yang mulai luntur. Adrian Mahesa, seorang analis politik independen, duduk di dalam mobilnya yang terparkir di sudut jalan sempit. Di tangannya, sebuah amplop coklat berisi dokumen rahasia yang baru saja ia terima dari sumber anonim. Saat ia membukanya, matanya membelalak. Laporan ini bukan sekadar prediksi politik biasa. Ini adalah bukti bahwa Partai Nusantara Bersatu (PNB) sedang menyiapkan strategi brutal untuk menggulingkan Partai Rakyat Demokratik (PRD), partai yang telah mendominasi politik Arcapada selama puluhan tahun. Ia membaca dengan saksama nama-nama tokoh yang telah dibeli, jaringan propaganda digital, hingga proyek-proyek fiktif yang dijadikan alat pencucian uang. Tenggorokannya tercekat. Ini bukan hanya sekadar politik, ini adalah perang. Di sudut lain kota, di sebuah ruangan mewah lantai atas gedung pencakar langit, Raka Wijaya berdiri menghadap jendela, melihat gemerlap lampu kota dengan tatapan tajam. Mantan presiden itu kini bukan lagi seorang negarawan, melainkan seorang komandan perang politik yang siap menumbangkan musuhnya dengan strategi licik. Saraswati tak akan bertahan lama, gumamnya, sambil mengamati laporan terbaru dari tim intelijen PNB. Ia telah membeli separuh pejabat di tubuh PRD, menanamkan algoritma canggih untuk mengendalikan opini publik, dan yang terpenting, ia memiliki uang dalam jumlah yang tidak terbatas. Di belakangnya, seorang pria berbadan tegap berdiri dengan tangan terlipat. Kami sudah memulai tahap akhir. Begitu pemilu dimulai, PRD akan berantakan dari dalam, lapornya dingin. Raka mengangguk pelan. Bagus, pastikan tak ada yang menghalangi jalan kita. Termasuk bocah itu, Adrian Mahesa. Di saat yang sama, Adrian merasakan ketakutan merayapi tulangnya. Ia menyadari satu hal, siapapun yang mengirim dokumen ini padanya ingin ia bertindak. Tapi dengan informasi sebesar ini, nyawanya kini dalam bahaya. Ia melihat ke kaca spion dan matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah sedan hitam dengan kaca gelap telah berhenti di belakangnya, mesinnya menyala tanpa suara. Dalam sekejap, Adrian tahu ia sedang diawasi. Tanpa pikir panjang, ia meraih amplop itu, meremasnya, lalu menyalakan mobilnya. Hanya ada satu pilihan, melarikan diri, sebelum bayang-bayang politik yang gelap itu menelannya hidup-hidup. Adrian Mahesa mengemudi dengan kecepatan tinggi, menerobos hujan yang semakin deras. Di kaca spion, sedan hitam itu masih membuntutinya, seolah menunggu momen yang tepat untuk bergerak. Tangannya gemetar saat ia mengeluarkan ponselnya, mencoba menghubungi satu-satunya orang yang bisa ia percaya, Rendra Satmoko, seorang jurnalis investigatif senior yang pernah membongkar skandal korupsi terbesar di Arcapada. Ren, aku dalam bahaya. Aku punya sesuatu yang bisa mengguncang pemilu ini. PNB, mereka, tiba-tiba, suara benturan keras mengguncang mobilnya. Sedan hitam itu menabraknya dari belakang. Setir di tangannya bergetar liar saat mobilnya kehilangan kendali. Dengan sekuat tenaga, Adrian membanting setir, berusaha menghindari trotoar sebelum akhirnya mobilnya menabrak tiang lampu. Kepalanya terbentur kemudi, pandangannya kabur. Dari bayangan hujan, sosok pria bersetelan hitam turun dari sedan, berjalan perlahan ke arahnya. Sementara itu, di ballroom megah Hotel Aryadipa, Raka Wijaya berdiri di atas panggung, dikelilingi puluhan kamera dan sorotan lampu. Di hadapannya, ratusan pengusaha, politisi, dan tokoh media menyaksikan dengan penuh antusiasme. Ia tersenyum penuh percaya diri sebelum mengambil mikrofon. Hari ini, kita bukan hanya mendeklarasikan sebuah partai. Hari ini, kita menciptakan masa depan baru untuk Arcapada. Suaranya menggema di seluruh ruangan, disambut dengan tepuk tangan gemuruh. Dengan langkah tegap, ia mengangkat tangannya, memberi tanda kepada layar besar di belakangnya. Video propaganda mulai diputar tentang bagaimana Arcapada membutuhkan pemimpin visioner, bagaimana PRD telah gagal, bagaimana PNB akan membawa kejayaan. Di antara hadirin,
seorang wanita paruh baya dengan ekspresi dingin memperhatikan setiap gerak-geriknya. Saraswati Purnama tidak bertepuk tangan. Matanya tajam, membaca setiap langkah permainan politik Raka. Ia tahu, perang ini baru saja dimulai. Di sebuah gang sempit di sudut kota, Adrian terhuyung-huyung keluar dari mobilnya yang ringsek, darah mengalir dari dahinya. Sedan hitam itu telah pergi, meninggalkannya begitu saja setelah memastikan ia tak bisa melarikan diri lebih jauh. Nafasnya tersengal saat ia merogoh saku jasnya, dokumen itu masih ada. Ia tahu satu hal, ini bukan sekadar ancaman. Ini adalah peringatan. Mereka bisa membunuhnya kapan saja jika mereka mau, tapi mereka tidak melakukannya. Mengapa? Dengan sisa tenaga, ia menyeret dirinya menuju gang gelap, berusaha mencapai satu tempat yang aman. Ia harus bertemu Rendra. Ia harus mengungkap ini sebelum terlambat. Namun, di dalam kegelapan, sepasang mata lain sedang mengawasinya. Bayang-bayang politik yang berbahaya kini telah mengurungnya, dan ia hanya memiliki sedikit waktu sebelum cengkeraman kekuasaan menutup jalan keluar sepenuhnya. Dini hari di sebuah apartemen sempit di distrik lama Indrawana, Adrian duduk di lantai dengan napas tersengal, merasakan denyut perih di dahinya yang berlumuran darah. Di depannya, Rendra Satmoko menatap dokumen yang baru saja diserahkan Adrian, wajahnya berubah serius. Ini bukan sekadar strategi kampanye, gumam Rendra, tangannya gemetar saat membalik halaman demi halaman. Ini peta jalan kudeta politik. Adrian mengangguk lemah. PNB tak hanya ingin menang pemilu, mereka ingin menghancurkan PRD dari dalam. Pembelotan, skandal buatan, penghancuran ekonomi lawan. Mereka sudah membeli setengah dari partai itu. Rendra menghela napas panjang. Jika ini benar, maka Saraswati Purnama mungkin sudah dikelilingi para pengkhianat, dan ia bahkan belum menyadarinya. Sebelum mereka sempat berdiskusi lebih jauh, ponsel Rendra bergetar, pesan singkat dari sumber anonim, mereka tahu kau punya dokumen itu. Keluar sekarang juga. Di tempat lain, di markas besar PRD yang megah, Saraswati duduk di ruangannya yang remang, menatap kosong daftar nama di layar laptopnya. 16 pejabat senior PRD, nama-nama yang selama ini ia percaya, ternyata telah menerima dana dari jaringan PNB. Beberapa sudah terbukti mengalihkan dukungan, yang lain masih bermain di dua sisi. Rahangnya mengeras. Mereka pikir aku akan duduk diam. Gumamnya dingin. Tanpa menunggu lama, ia menekan tombol intercom. Panggil Bagas Wiratma dan seluruh jajaran inti. Kita akan bersih-bersih. Dalam waktu kurang dari 1 jam, markas PRD berubah menjadi arena perang dingin. Beberapa pejabat yang dipanggil tampak gelisah, menyadari bahwa pemimpin mereka telah mengetahui pengkhianatan yang terjadi. Di sisi lain kota, di sebuah ruangan tertutup, Raka Wijaya menyaksikan rekaman langsung dari pertemuan PRD melalui kamera tersembunyi. Ia tersenyum miring. Bagus, biarkan mereka saling curiga. Itu akan mempercepat kejatuhan mereka. Sementara itu, di luar apartemen Rendra, suara deru mesin terdengar mendekat. Adrian langsung meraih lengan Rendra. Kita harus pergi sekarang. Tanpa pikir panjang, mereka menyelinap keluar melalui tangga darurat, saat suara langkah kaki mulai memenuhi lorong. Di kejauhan, dua pria berbadan tegap dengan jas hitam memasuki gedung, wajah mereka tanpa ekspresi. Adrian dan Rendra berlari di bawah hujan, jantung mereka berpacu dengan ketakutan. Mereka tahu, ini bukan sekadar ancaman lagi. Ini adalah perburuan. Jika mereka tertangkap, dokumen itu akan lenyap selamanya, dan begitu juga nyawa mereka. Adrian dan Rendra berlari menerobos gang sempit, napas mereka memburu di antara suara hujan yang semakin deras. Langkah kaki berat dari para pengejar terdengar di belakang mereka, menggema di dinding bata yang basah. Mereka tahu tak bisa lari selamanya. Adrian menarik Rendra ke sebuah pintu besi tua, berkarat, lalu mendorongnya dengan sekuat tenaga. Mereka masuk ke dalam sebuah gudang kosong, aroma karat dan kayu lapuk menyengat di udara. Adrian merogoh ponselnya,
Tangan gemetar saat ia menghubungi kontak rahasia, Yara Tanaya, seorang hacker dan whistleblower yang telah lama menjadi momok bagi politisi korup di Arcapada. "Aku butuh tempat aman. Sekarang juga," bisiknya. Di ujung telepon, suara Yara terdengar tegang. "Aku sudah memperingatkanmu, Adrian. Mereka lebih cepat dari yang kita duga. Aku kirim koordinat, tapi kau punya waktu kurang dari 10 menit sebelum mereka menyisir seluruh distrik." Sementara itu, di pusat komando rahasia PNB, Raka Wijaya duduk di depan layar besar, mengamati peta digital yang menunjukkan titik-titik pergerakan operatifnya di seluruh kota. Di sebelahnya, seorang pria berjas gelap, Brata Kusuma, kepala strategi operasi rahasia PNB, menampilkan ekspresi dingin. "Mahesa masih lolos," lapornya. Raka menghela napas pelan, menyesap segelas anggur merah di tangannya. "Dia terlalu keras kepala, tapi kita tak perlu menangkapnya hidup-hidup. Hancurkan kredibilitasnya. Aku ingin skandal yang bisa merusak namanya selamanya." Brata mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya. Dalam hitungan menit, berita-berita di portal online mulai bermunculan. Analis politik Adrian Mahesa diduga terlibat kasus korupsi. Bukti baru, hubungan gelap Adrian Mahesa dengan pejabat PRD. Semua sudah diatur, semua sudah dimainkan. Raka tersenyum kecil. Sekarang kita lihat apakah dia masih punya tempat untuk bersembunyi. Di sudut lain kota, Adrian dan Rendra tiba di sebuah apartemen kecil yang menjadi markas sementara Yara. Gadis itu, dengan rambut pendek acak-acakan dan tatapan tajam di balik kacamata, sudah duduk di depan layar penuh kode-kode rumit. "Kalian sekarang buronan digital," katanya tanpa basa-basi, menunjuk ke layar. Adrian menatap berita-berita fitnah yang kini tersebar luas. "Mereka membunuhku tanpa perlu menembakkan satu peluru pun," gumamnya. Rendra mengepalkan tangan. "Kita harus membalikkan keadaan. Bongkar semua data yang kita punya." Yara menggeleng pelan. "Bukan cuma soal data. Ini soal siapa yang lebih dulu mengendalikan narasi." Adrian menarik napas dalam. Ia sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Jika PNB ingin menghancurkannya, maka ia akan melawan dengan cara yang sama. Perang informasi telah dimulai. Di tengah gelapnya malam, Adrian duduk terpaku di depan layar laptop, jari-jarinya gemetar saat menggulirkan berita yang menghancurkan reputasinya. Nama dan wajahnya terpampang di seluruh portal berita utama, disertai tuduhan yang dirancang untuk merusaknya selamanya. "Mereka memainkan ini dengan sempurna," gumamnya, rahangnya mengeras. Yara berdiri di belakangnya, mata tajamnya meneliti data yang ia retas dari server internal PNB. "Aku menemukan sesuatu," katanya pelan. Dengan satu klik, layar menampilkan daftar transaksi mencurigakan, rekening yang mengalirkan dana ratusan miliar ke politisi dan media yang kini bersekutu dengan PNB. Salah satu nama yang tertera membuat Adrian membelalakkan mata. Bagas Wiratma, tangan kanan Saraswati Purnama. "Tidak mungkin," bisiknya. "Jika data ini benar, berarti PRD sudah lebih rapuh dari yang diduga." Di sisi lain kota, Saraswati duduk di ruangannya, menatap Bagas dengan sorot mata penuh kemarahan. "Kau mengkhianati partai ini," suaranya dingin, seperti pisau yang menusuk dalam. Bagas tetap tenang, menyilangkan tangan di dadanya. "PRD sudah kalah sebelum perang dimulai, Saras. Aku hanya menyelamatkan diriku sendiri." Saraswati bangkit dari kursinya, mengepalkan tangan. "Kau pikir Raka akan membiarkanmu hidup setelah ini?" Bagas tertawa kecil. "Kau masih berpikir ini hanya soal partai? Ini lebih besar. Ini tentang siapa yang mengendalikan negara ini dalam 2 dekade ke depan." Sebelum Saraswati sempat membalas, pintu ruangannya terbuka. Seorang pengawal masuk, wajahnya pucat. "Bu Saras, kita punya masalah besar. Bocoran data transaksi partai sudah menyebar." Wajah Bagas berubah drastis, dan Saraswati menyeringai sinis. Sepertinya seseorang baru saja membalikkan permainan. Di apartemen Yara, Adrian menatap layar dengan napas tertahan.
Mereka telah merilis dokumen-dokumen itu ke jaringan aktivis dan jurnalis independen. Hanya dalam hitungan jam, berita baru mulai bermunculan, bocoran eksklusif, PNB dan pengkhianatan di tubuh PRD. Perang informasi telah berubah arah, dan kali ini Adrian yang memegang kendali. Namun, di tengah euforia kemenangan kecil itu, ponsel Yara tiba-tiba berdering. Ia mengangkatnya, wajahnya mendadak pucat. "Kita harus pergi sekarang." Sebelum Adrian sempat bertanya, suara gemuruh terdengar dari luar. 3 SUV hitam berhenti di depan apartemen. Pintu-pintunya terbuka, dan pria-pria bersenjata turun dengan langkah pasti. Adrian menatap Yara dan Rendra. Mereka datang. Yara menggigit bibirnya. "Bukan, mereka sudah di sini." Suara derap sepatu dan dentingan senjata bergema di lorong sempit apartemen, membuat Adrian dan Rendra menegang. Yara dengan cepat menutup laptopnya, menarik hard drive eksternal, lalu meraih tas ranselnya. "Kita harus keluar dari belakang," bisiknya tajam. Namun sebelum mereka bisa bergerak, suara keras terdengar, pintu apartemen didobrak dengan brutal. Cahaya senter menyorot liar ke segala arah. "Jangan bergerak," suara berat seorang pria menggema, diikuti langkah kaki yang mendekat. Adrian merasakan jantungnya berpacu, tetapi Rendra, dengan refleks cepat, menariknya ke dapur kecil di belakang ruangan. Yara menekan tombol di dinding, sebuah panel rahasia terbuka, menampilkan jalan sempit yang langsung terhubung ke gang belakang. Tanpa pikir panjang, mereka menyelinap ke dalamnya tepat saat suara tembakan pertama meledak di udara. Di luar, hujan turun semakin deras. Adrian, Rendra, dan Yara berlari menerobos kegelapan, napas mereka memburu. Dari kejauhan, lampu-lampu mobil menyinari gang, menandakan bahwa jalan utama sudah diblokade. "Kita terjebak," seru Rendra. Yara dengan cepat mengeluarkan ponselnya, mengetik sesuatu dengan cepat. "Ada jalan keluar lain. 50 meter ke depan, belok kiri." Tanpa menunggu, mereka terus berlari. Namun, dari belakang, suara langkah kaki semakin mendekat. Adrian menoleh sekilas dan melihat bayangan pria berbadan tegap mengangkat pistol. "Merunduk," teriaknya. Peluru melesat, menghantam tembok bata hanya beberapa senti dari kepalanya. Mereka bertiga menukik ke belakang kontainer besi, bersembunyi di antara tumpukan sampah dan peti kayu. Sementara itu, di markas besar PNB, Raka Wijaya duduk tenang di kantornya, menerima laporan dari Brata Kusuma yang berdiri di hadapannya. "Mereka lolos," kata Brata dengan nada geram. Raka hanya tersenyum tipis, seolah sudah menduga hasil ini. "Biarkan mereka berpikir mereka menang untuk sementara," katanya sambil menyesap anggurnya. "Tapi pastikan setiap langkah mereka selanjutnya diawasi. Jika perlu, buat mereka bertemu kecelakaan di perjalanan." Brata mengangguk sebelum keluar dari ruangan, meninggalkan Raka sendiri dalam bayang-bayang ambisinya. Di layar monitornya, berita tentang bocoran skandal mulai menguasai media. Namun, di balik itu semua, Raka tahu satu hal, ini baru permulaan. Permainan masih panjang, dan ia selalu berada 3 langkah di depan. Adrian, Rendra, dan Yara bersembunyi di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Tubuh mereka masih gemetar setelah nyaris tertangkap. Hujan masih turun, menambah suram suasana. Yara menyalakan laptopnya, menautkan ke jaringan rahasia yang ia gunakan untuk memantau pergerakan digital musuh. "Kita punya masalah," katanya sambil menatap layar. "Seseorang di dalam PRD membocorkan lokasi kita." Adrian menegang. "Bagas." Yara menggeleng. "Tidak, ini lebih besar. Ada mata-mata di kedua belah pihak." Rendra mengumpat pelan. "Kalau begitu, kita tidak bisa mempercayai siapapun." Adrian menatap peta yang muncul di layar Yara. Ada pola di balik pergerakan pasukan PNB, seolah mereka mengarahkan mangsa ke satu titik. "Mereka menggiring kita ke dalam perangkap," gumamnya. Di tempat lain, Saraswati Purnama berdiri di kantornya, tangannya mengepal saat ia membaca laporan intelijen PRD. "Jadi benar," katanya pelan. "Ada pengkhianat di tubuh partai ini.
Ia menatap Bagas Wiratma, yang kini duduk dengan tenang di hadapannya. Berapa yang mereka bayar padamu? Bagas hanya tersenyum tipis. Lebih dari yang kau bayangkan. Saraswati meraih pistol dari laci mejanya, menodongkannya ke kepala Bagas. Aku bisa menghabisimu sekarang juga, desisnya. Namun, sebelum ia sempat menarik pelatuk, ponselnya berdering. Nama yang muncul di layar membuatnya membeku. Raka Wijaya. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat panggilan itu. Kau tidak akan menang, Saras. Suara Raka terdengar lembut, penuh keyakinan. Lawanmu bukan hanya aku. Lawanmu adalah sistem yang telah kubangun bertahun-tahun. Saraswati terdiam, menyadari satu hal yang mengerikan. Ia tidak hanya melawan Raka, tetapi juga melawan bayangan kekuasaan yang lebih besar dari yang ia duga. Di gudang tua, Yara tiba-tiba menegang. Mereka datang. Dari luar, suara mobil mendekat, lampu-lampu menyinari dinding bata yang lapuk. Adrian menarik napas dalam. Ini kesempatan kita. Rendra menatapnya tajam. Apa maksudmu? Adrian mengepalkan tangan. Jika kita terus bersembunyi, mereka akan menemukan kita. Tapi jika kita bergerak lebih dulu, kita bisa mengacaukan permainan mereka. Yara mengangguk cepat. Aku bisa menyusup ke server utama PNB, mencari titik lemah mereka. Adrian menatap rekannya dengan penuh tekad. Kita tidak hanya akan bertahan. Kita akan menyerang balik. Di luar, langkah kaki mendekat, dan ketegangan di udara semakin menebal. Perang politik ini telah mencapai titik tanpa jalan kembali. Suara derap sepatu semakin mendekat, bayangan-bayangan bergerak di balik jendela gudang tua. Adrian menatap Rendra dan Yara dengan tatapan tegas. Kita tidak bisa menunggu. Waktunya menyerang. Yara dengan cepat membuka laptopnya, jari-jarinya menari di atas keyboard, mencoba masuk ke sistem keamanan PNB. Aku bisa menonaktifkan sistem komunikasi mereka selama beberapa menit, tapi setelah itu, kita harus kabur, bisiknya. Rendra mengecek pistol kecil yang ia sembunyikan di balik jaketnya. Jika mereka masuk, kita mungkin tak punya pilihan selain bertarung. Detik berikutnya, suara ledakan kecil terdengar dari luar, sebuah granat asap dilemparkan ke dalam gudang. Asap putih mulai memenuhi ruangan. Sekarang, teriak Adrian. Tanpa ragu, mereka menerobos keluar melalui pintu belakang, berlari secepat mungkin ke dalam gelapnya malam. Di sisi lain kota, Saraswati Purnama berdiri di jendela kantornya, memandangi cakrawala Arcapada yang dipenuhi lampu-lampu kota. Pikirannya kacau. Ia baru saja menerima laporan bahwa Bagas telah menghilang, kemungkinan besar diculik oleh orang-orang Raka. Ini bukan sekadar pertarungan politik lagi, ini sudah menjadi perang bayangan di mana tidak ada lagi batasan moral. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal, kau ingin menjatuhkan Raka. Aku punya sesuatu yang bisa membantumu. Datanglah sendirian ke Pelabuhan Barat, tengah malam ini. Saraswati mengepalkan tangan. Ini bisa jadi jebakan, tapi ia tidak punya pilihan lain. Jika ingin menyelamatkan partainya, ia harus menghadapi musuh di wilayah mereka sendiri. Sementara itu, Adrian, Rendra, dan Yara tiba di sebuah gedung kosong yang digunakan oleh jaringan aktivis bawah tanah. Yara menyalakan laptopnya kembali, wajahnya pucat. Aku berhasil masuk ke sistem mereka sebelum kita kabur, katanya, menampilkan dokumen rahasia di layar. Raka tidak hanya ingin menguasai politik. Ia berencana mengendalikan seluruh sistem ekonomi Arcapada melalui jaringan perusahaan cangkang dan bank bayangan. Adrian membaca data itu dengan mata membelalak. Ini jauh lebih besar dari yang kita kira. Rendra menatap mereka berdua. Jadi, apa langkah kita selanjutnya? Adrian menarik napas dalam. Kita akan menyebarkan ini, tapi tidak dengan cara biasa. Kita butuh sesuatu yang membuat mereka tak bisa mengelak. Yara menatapnya dengan penuh arti. Siaran langsung, bisiknya, di depan seluruh negeri. Adrian tersenyum tipis. Persis, mereka tidak akan lagi bermain dalam kegelapan. Kini, saatnya menyalakan cahaya dan menghancurkan permainan kotor Raka Wijaya untuk selamanya.
Di sebuah ruangan gelap, hanya ada suara detak jam dan helaan napas berat. Saraswati berdiri di tepi dermaga pelabuhan barat, tubuhnya diselimuti mantel panjang, sementara ombak menghantam kapal-kapal kargo di kejauhan. Dari bayangan, seorang pria melangkah keluar, Bagas Wiratma. Namun, wajahnya bukan lagi wajah seorang pengkhianat penuh percaya diri, melainkan pria yang dipaksa tunduk oleh kekuatan yang lebih besar. "Aku tak punya banyak waktu," bisiknya. Ia menyerahkan sebuah flash drive kecil ke tangan Saraswati. Di dalamnya ada semua bukti bahwa PNB telah merancang kudeta ekonomi. Raka tidak hanya ingin menguasai politik, dia ingin mengendalikan negara ini dari balik layar. Saraswati menatapnya tajam. "Kenapa kau memberikannya padaku?" Bagas tersenyum miris. "Karena aku juga dibuang. Raka tidak butuh sekutu, hanya pion." Sebelum Saraswati sempat menjawab, suara tembakan menggema. Bagas terhuyung, darah membanjiri jasnya. Dari kejauhan, sosok-sosok hitam bergerak cepat. "Lari!" serunya sebelum tubuhnya jatuh ke laut. Saraswati berbalik dan berlari secepat mungkin, menggenggam erat bukti yang bisa menggulingkan seluruh rencana Raka. Sementara itu, di tempat persembunyian Adrian, Yara mempersiapkan siaran langsung. Layar-layar komputer menampilkan jaringan yang siap mereka gunakan untuk menyiarkan kebenaran ke seluruh negeri. "Kita hanya punya satu kesempatan," kata Yara tegang. "Setelah ini, mereka akan memburu kita tanpa ampun." Adrian mengangguk. "Maka kita harus membuatnya tidak bisa dihapus." Rendra menyalakan kamera, memberi isyarat bahwa siaran siap dimulai. 3, 2, 1, kita mengudara. Layar hitam berubah, menampilkan wajah Adrian dengan ekspresi serius. "Rakyat Arcapada, sudah terlalu lama kita dibohongi. Hari ini, kami akan membuka mata kalian pada kebenaran." Dengan satu klik, dokumen rahasia tentang skema Raka dan PNB mulai muncul di layar siaran langsung. Nama-nama besar, transaksi gelap, dan rencana kudeta ekonomi dipaparkan secara nyata. Seluruh negeri menyaksikan, dan dalam hitungan menit, media mulai menyiarkan ulang informasi itu. Di markas PNB, Raka Wijaya berdiri di depan layar raksasa, menyaksikan siaran itu dengan rahang mengeras. Brata Kusuma melangkah mendekat, wajahnya penuh ketegangan. "Kita tidak bisa menutupi ini," katanya lirih. Raka menatapnya tajam. "Kalau begitu, kita hancurkan sumbernya." Dengan satu isyarat tangan, tim eksekusi dikirim. Adrian dan timnya kini bukan sekadar buronan politik, mereka adalah ancaman terbesar bagi kekaisaran bayangan yang telah dibangun Raka selama bertahun-tahun. Perburuan terakhir telah dimulai, dan hanya ada satu pertanyaan yang tersisa, siapa yang akan bertahan sampai akhir? Suara sirene dan deru helikopter menggema di langit malam Arcapada. Adrian, Yara, dan Rendra berlari melewati gang-gang sempit, napas mereka memburu. Siaran langsung yang mereka lakukan telah mengguncang negeri, tetapi itu juga berarti mereka sekarang menjadi target utama PNB. "Mereka menutup semua jalan keluar dari kota," kata Yara sambil memantau peta digital di tabletnya. "Satu-satunya cara kita keluar adalah melalui terowongan tua di bawah distrik selatan." Rendra mengumpat, "Dan kau baru memberitahuku sekarang?" Yara menatapnya tajam. "Karena kita tak punya pilihan lain." Mereka terus berlari, tetapi dari belakang, suara langkah kaki pasukan khusus semakin mendekat. Adrian menoleh sekilas, dua pria bersenjata sudah mengangkat senapan mereka. "Merunduk!" teriaknya. Peluru melesat, menghantam dinding bata di sebelah mereka. Sementara itu, di markas PNB, Raka Wijaya berdiri dengan ekspresi dingin di depan layar besar yang menunjukkan siaran langsung berita nasional. Skandalnya telah terbongkar, dan kini para petinggi negara mulai mengambil jarak darinya. Telepon di mejanya terus berdering, tetapi ia mengabaikannya. Brata Kusuma masuk dengan wajah tegang. "Ini sudah di luar kendali, Raka." Presiden sendiri menuntut penjelasan. Raka hanya tersenyum tipis, lalu menyesap anggurnya. "Mereka pikir bisa menjatuhkanku hanya dengan bocoran data.
Mereka tidak mengerti betapa dalam akar kekuasaanku. Brata menatapnya tajam. Kalau begitu, kau harus pergi. Kita masih bisa mengatur ulang strategi. Namun, sebelum Raka sempat menjawab, pintu ruangannya terbuka dengan kasar. Beberapa agen keamanan negara masuk dengan wajah tanpa ekspresi. Raka Wijaya, atas nama negara, Anda ditahan untuk penyelidikan korupsi dan konspirasi, kata salah satu agen. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka kehilangan kendali. Di distrik selatan, Adrian dan timnya berhasil mencapai terowongan bawah tanah. Napas mereka tersengal, tubuh mereka dipenuhi luka dan keringat. Kita berhasil untuk saat ini, ujar Rendra sambil duduk di lantai beton yang lembab. Yara memeriksa tablet, berita penangkapan Raka Wijaya kini menjadi headline utama. Kita mengubah segalanya, bisiknya. Adrian mengangguk, tetapi matanya tetap waspada. Pertempuran ini mungkin selesai, tapi perang belum berakhir. Akan selalu ada orang seperti Raka yang mencoba mengendalikan negeri ini dari balik bayangan. Ia menatap ke depan, ke dalam gelapnya terowongan. Dan kita akan selalu ada untuk menghentikan mereka. Dengan langkah pasti, mereka berjalan ke arah cahaya di ujung lorong, meninggalkan bayang-bayang kekacauan di belakang mereka.